Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Praktikum Agroforestry ingin menjelaskan materi yang telah kami dapat selama Praktikum Agroforestry. Nah, kami dari kelompok 6 dengan anggota Abi Nugroho dengan NPM 211415108, Dari Hasibuan dengan NPM 211415148, Wahyu Hidayah NPM 211415179, Sausang Lua dengan NPM 211415165, Samutiara dengan NPM 2114151063, Anggi Oktavia dengan NPM 21141515166. Nah, berikut penjelasan materi Praktikum Agroforestry yang akan kami jelaskan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang identifikasi agroforestry berdasarkan komponen penyusunnya. Agroforestry menurut Ikraf didefinisikan sebagai sistem penggunaan lahan dengan pengombinasian tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu, rerumputan, ternak, serta lebah agar terbentuk interaksi terhadap sektor ekologi dan ekonomi antara tanaman berkayu dengan komponen lainnya. Berdasarkan komponen penyusunnya, agroforestry diklasifikasikan menjadi 6 sistem. Yang pertama ada agrisilvikultur, silvopastura, agrisilvopastura, wanamina, apikultur, dan serikultur. Agrisilvikultur yaitu pengombinasian komponen kehutanan dengan komponen pertanian. Yang kedua ada silvopastura yaitu pengombinasian komponen kehutanan dengan komponen peternakan. Yang ketiga yaitu ada agrosilvopastura yaitu pengombinasian tanaman kehutanan, pertanian, dan juga peternakan. Yang keempat itu ada wanamina yaitu pengombinasian tanaman kehutanan dengan perikanan. Yang kelima ada apikultur yaitu pengombinasian tanaman kehutanan dengan perlebahan. Dan yang terakhir yaitu ada serikultur yaitu pengombinasian tanaman kehutanan dengan persutraan. Pada bab 2 yang berjudul pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakan hutan untuk budidaya tanaman obat. Nah, ruang tumbuh sendiri itu adalah lahan yang berada di bawah tegakan hutan, areal yang terletak di antara pepohonan penyusun suatu tegakan hutan. Lahan yang berada di bawah tegakan hutan memiliki keterbatasan mengenai besarnya intensitas radiasi matahari karena tertutup atau ternaungi oleh tajuk pohon. Nah, intensitas radiasi matahari yang sampai di bawah tegakan hutan tersebut dari waktu ke waktu menjadi semakin rendah seiring dengan umur tegakan hutan. Di mana tumbuhan yang hidup di bawah naungan tegakan hutan ini mempunyai sifat yang toleran. Nah, sifat toleran sendiri itu merupakan suatu sifat atau kemampuan pada setiap tumbuhan yang mampu berproduksi dengan baik meskipun di bawah naungan tumbuhan lain. Semakin tua umur tegakan hutan luas dan kepadatan tajuk setiap pohon penyusun tegakan hutan itu sendiri akan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan meningkatnya kemampuan pohon dalam mereduksi intensitas radiasi matahari diterima oleh tajuk, sehingga intensitas radiasi matahari yang sampai di lahan bawah tegakan itu semakin kecil. Semakin kecil intensitas radiasi matahari yang sampai di bawah tegakan hutan menyebabkan temperatur udara semakin rendah, sedangkan kelembapan udara semakin tinggi. Banyak sekali jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan maupun bahan rempah. Nah, pada umumnya itu tumbuhan dari anggota Zingiberaceae atau jahe-jahean itu dapat dibudidayakan di bawah penaungan tajuk pohon. Nah, contohnya itu seperti jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakan. Dapat dimanfaatkan untuk budidaya tumbuhan umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, dan lain sebagainya. Untuk melakukan budidaya ini diperlukan beberapa tahapan antara lain. Yang pertama yaitu persiapan lahan. Lahan di bawah tegakan hutan harus dipersiapkan dengan baik agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Tahapan ini meliputi pemangkasan vegetasi bawah, pembersihan lahan, dan pengelolaan tanah. Yang kedua ada pemilihan jenis tanaman. Jenis tanaman yang akan dibudidayakan harus dipilih dengan cermat. Tanaman yang cocok untuk budidaya di bawah tegakan hutan adalah tanaman yang toleran terhadap naungan dan memiliki daya adaptasi tinggi. Yang ketiga ada penanaman bibit.
Bibit yang akan ditanam harus diambil dari tanaman yang sehat dan berkualitas. Penanaman bibit dilakukan pada saat musim hujan agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Selanjutnya ada pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman sendiri itu meliputi pengairan, pemupukan, dan pengendalian hama serta penyakit. Perlu juga dilakukan penyiangan dan pembersihan lahan secara berkala. Yang terakhir ada panen dan pemasaran. Panen dilakukan setelah tanaman mencapai umur panen. Hasil panen kemudian diolah dan dipasarkan. Dalam pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakan hutan untuk budidaya tumbuhan umbi-umbian, perlu diperhatikan bahwa kegiatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem hutan. Kegiatan ini juga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hutan. Melanjutkan materi dari Abi, tentu saja banyak spesies umbi-umbian yang tumbuh liar di hutan dan tumbuh di bawah kanopi hutan alam dan perkebunan. Namun umbi-umbian juga bisa tumbuh di area terbuka yang mendapat paparan sinar matahari penuh. Secara umum, tanaman berumbi mentolerir berbagai kebutuhan radiasi matahari, memungkinkannya hidup dan tumbuh dengan baik di bawah kanopi hutan atau di area terbuka. Misalnya tanaman talas memiliki beberapa spesies yang tumbuh di bawah tegakan dengan naungan 55-75% dari tajuk. Ini berarti bahwa area tumbuh di mana talas dibudidayakan atau ruang di bawah hutan menerima 25-45% dari intensitas radiasi matahari. Tidak semua tanaman umbi-umbian memiliki toleransi yang luas terhadap kebutuhan paparan sinar matahari untuk pertumbuhan yang optimal. Beberapa spesies umbi yang hanya tumbuh dengan baik jika ditanam di tempat terbuka, artinya tanaman ini membutuhkan banyak sinar matahari. Namun ada banyak jenis umbi yang bisa tumbuh dengan baik di luar atau di bawah naungan hutan. Untuk jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di tempat teduh, sangat cocok untuk dipilih sebagai tanaman bagian yang ditanam dalam budidaya campuran dengan ruang tumbuh di bawah hutan. Beberapa spesies umbi dengan ciri ini contohnya kimpul, talas, ganyong, dan garut. Bab 4 yaitu tumpang sari tanaman semusim dengan pohon. Pemanfaatan ruang di sekitar pohon untuk budidaya tanaman semusim, pertanian dan juga kehutanan memberikan manfaat ekonomis dan tidak mengganggu pertumbuhan pohon yang ditanam jika teknik pengombinasiannya secara benar. Teknik pengombinasian antara tanaman pertanian semusim dengan pepohonan sudah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, dan sistem ini disebut sistem tumpang sari. Tumpang sari sering diterapkan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi maupun hutan rakyat. Akan tetapi penerapan sistem agroforestry ini memiliki keterbatasan waktu karena umumnya hanya berkisar 2-3 tahun saja. Di awal penanaman pohon, ruang cukup untuk ternaungi pohon pertanian gitu. Nah, dalam waktu yang terbatas seiring dengan pertumbuhan pohon yang ditanam, maka akan menciptakan ruang tumbuh yang semakin sedikit sehingga pengaturan jarak tanaman pohon harus diatur sedemikian rupa untuk memaksimalkan daya dukung dari lahan serta tidak mengganggu kesesuaian antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Maka pemahaman tentang agroforestry perlu kita lakukan. Saya akan menjelaskan definisi tumpang sari. Sistem tumpang sari merupakan istilah teknis yang berkaitan dengan teknik agrisilvikultur yang dilaksanakan dalam pembangunan hutan tanaman di Indonesia. Sesungguhnya, konsep dan praktik tumpang sari dimulai dan dikembangkan di suatu daerah di Myanmar dalam pembangunan tanaman jati Tectona grandis sekitar pertengahan tahun 1800-an. Di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis tanaman semusim untuk tumpang sari. Jenis-jenis tanaman semusim tanaman setahun yang ditumpang sari dengan pohon hutan pada umumnya terdiri atas 3 golongan tanaman, yaitu golongan tanaman pangan, golongan tanaman obat, dan golongan tanaman pakan ternak. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan budidaya tanaman semusim dalam sistem tumpang sari. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman semusim dalam sistem tumpang sari dengan pohon antara lain sebagai berikut. 1. Pemilihan jenis tanaman yang akan ditumpang sari dengan pohon hutan. Penentuan tata letak tanaman menurut dimensi ruang secara horizontal.
pengadaan bahan tanaman, persiapan lahan untuk penanaman, pelaksanaan penanaman, dan yang terakhir pemeliharaan tanaman. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan. Kami harap bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum